Nah, kemudian ikat pinggang. Ikat pinggang, kebenaran. Kenapa ikat pinggangnya kok kebenaran? Saudara, saya tuh selalu suka tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ikat pinggangnya harus kebenaran? Saudara, ikat pinggang itu membuat semua pakaian, juga celana dan sebagainya ada pada tempatnya, tidak melorot. Kebenaran membuat saudara tidak dipermalukan. Dosa membuat saudara malu. Walaupun dosa ditutupi, pada akhirnya akan tersingkap dan orang itu akan dibuat malu. Makanya kebenaran itu diikat pinggang, yang artinya begitu engkau tidak berbuat benar, ada saatnya itu akan mempermalukan kamu. Tadi saya katakan peperangan itu kan antara kebenaran dan dosa, antara terang dan gelap. Pada waktu kita melakukan ketidakbenaran atau dosa, pada saatnya hal itu akan membuat kita dipermalukan di hadapan umum. Ada hal yang sangat memalukan, karena iblis itu suka menghancurkan orang dengan membuat mereka ditelanjangi dosanya, sehingga membuat dia dipermalukan. Maka dikatakan ikat pinggang kebenaran itu membuat hal-hal yang memalukan tidak akan terjadi dalam hidupmu. Karena iblis tidak punya hal untuk menuduh dan mempermalukanmu karena kamu benar. Salah satunya dulu seorang wanita yang ingin menyerang Ahok dan menyerang Jokowi dengan fitnahan-fitnahannya, akhirnya ditelanjangi. Dia ngakunya ditonjokin oleh timnya Jokowi. Dulu kan Jokowi dan Ahok bersatu. Timnya pemerintah ternyata operasi plastik. Semua hal dosa itu seperti tanpa ikat pinggang akan ditelanjangi. Makanya orang menyembunyikan dosa, kejahatan ya, terutama dosa itu ada dua ya. Dosa terhadap diri sendiri dan dosa kepada orang lain. Dosa kepada orang lain adalah berbuat jahat kepada orang lain. Itu akan pasti ditelanjangi. Saudara walaupun menipu banyak orang dan saudara banyak yang tidak tahu, pada waktunya akan ditelanjangi siapa saudara. Kalau saudara mengajarkan hal yang nggak benar, saudara menyembunyikan kebusukan, pada waktunya akan ditelanjangi. Itu yang membuat malu. Makanya kebenaran, ikat pinggang kebenaran menjaga kemaluan saudara untuk tidak dilihat banyak orang. Makanya ikat pinggangnya kebenaran. Itu sebabnya dalam hidup kita menjaga supaya kita hidup di dalam kebenaran. Makanya kalau ada yang nggak benar, cepat-cepat minta ampun. Sebelum iblis punya alasan menelanjangi, kita sudah minta ampun sama Tuhan, semua ditutup. Kayak dulu saya menjelaskan di sini kan, tentang ada yang pernah bertanya di sini, Ahok itu dikatakan ada kutuk Ahok, bukan mengutuk Ahok yang kena kutuk, ada kutuk Ahok, ada orang-orang yang menyerang Ahok itu kan, karma Ahok, bukan kutuk Ahok, karma Ahok. Jadi semua yang dulu menyerang Ahok satu persatu dipermalukan. Dosa itu membuat malu. Kebenaran menutupi semua yang memalukan. Saudara diselamatkan, tidak ada yang memalukan. Bahkan kalau saudara dipermalukan, difitnah sekalipun, saudara berdiri atas kebenaran, kebenaranmu akan menjadi nampak double porsi. Kenapa? Satu, ternyata saudara nggak salah. Kedua, saudara akan dikatakan, walaupun sudah disalahin, saudara tetap berdiri tegak dengan kebenaran. Sehingga saudara itu lebih mulia dari sebelumnya. Contoh ya, kayak kapan hari itu kan, pada waktu Ahok, saya kasih contoh Ahok ya, pada waktu Ahok difitnah dan dipenjarakan, padahal dia berbuat benar, dia memimpin Jakarta dengan baik, dia membangun dengan baik, tetapi dia dipaksa, difitnah supaya dia dipenjarakan. Dan dia belajar untuk bisa melepas pengampunan, dia menerima hukuman dengan baik, bahkan dia hormat kepada hakim dan berkata menerima semua. Dia tidak berbantah, dia tidak memberontak, dia tidak menggerakkan apapun. Dan firman Tuhan tadi berkata, firman yang diucapkan Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan mengerjakan bagiannya. Dan firman itu pasti berhasil. Pada waktu Ahok berdiri atas kebenaran, kebenaran atau firman itu mengerjakan bagiannya. Orang yang melawan Ahok
Sekarang karena Ahok berdiri atas kebenaran, semua melawan firman. Maka firman yang menjadi lawan mereka, bukan Ahok. Makanya memakai ikat kebenaran membuat saudara tidak dipermalukan. Makanya kalau ada orang yang direndahkan, dulu ada yang kesaksian sama saya, ngomong sama saya, ada seorang hamba Tuhan di gerejanya difitnah, dia orang yang sesat, diusir dari gerejanya, tetapi kebenaran memerdekakan. Kebenaran memberikan pembelaan. Sekarang, kalau Zoom, pelayanannya lebih besar. Kalau Zoom saja, yang datang, yang ikut 1.000 orang. Padahal tadinya, di gerejanya yang lama dikatakan dia ini sesat, bahkan diusir dari gerejanya. Dikatakan dia sesat. Tapi pada waktu seseorang berdiri atas kebenaran, dan kebenaran dia kerjakan, itu akan menjadi ikat pinggangmu. Karena itu tidak akan membawa kamu dipermalukan. Orang berusaha membuka aibmu, semakin dibuka, semakin ketahuan kebenaranmu. Makanya dikatakan, saya ngomong, kenapa ikat pinggang? Kebenarannya kok diikat pinggang? Dulu saya selalu ngotot sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kenapa baju jirah itu bukan kekudusan? Kenapa baju jirahnya kok keadilan? Kok aneh sih? Padahal Tuhan ngomong, kita nanti harus memakai baju yang bersih, baju yang tidak bernoda, baju yang kudus. Harusnya baju jirah juga kekudusan dong. Setelah Tuhan ajarin masalah hati yang adil. Kemudian ikat pinggang kebenaran. Karena dosa membuat kita dipermalukan. Ayat selanjutnya. Kalau nggak salah ada ayatnya selanjutnya, saudara. Kadang-kadang. Nah ini ya, ikat pinggang. Ikat pinggang itu untuk meletakkan pedang. Ikat pinggang juga untuk mengikat ini, ada baju tuniknya, juga supaya semuanya bisa berada di tempatnya dengan tepat. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadilah teladan dalam perbuatan baikmu. Maka musuh-musuh akan malu karena dia tidak akan menemukan apapun. Pada waktu musuh-musuh Daniel menjebak dia supaya dia mati di goa singa, supaya nggak ada lagi Daniel. Dia difitnah, dicemarkan nama baiknya. Tetapi justru semakin dibongkar, semakin ketahuan kebenarannya. Waktu Haman berusaha memfitnah si Mordekai, supaya Mordekai digantung, difitnah di hadapan raja, semakin difitnah, semakin ketahuan kebenarannya. Justru raja kemudian dibuat Tuhan tahu, membaca tanpa sengaja. Waktu itu dia tidak bisa tidur, minta dibacakan kitab, supaya aneh kan, nggak bisa tidur, minta dibacakan kitab. Kok ya pas yang dibuka sama pembaca kitabnya, baca tentang bagaimana Mordekai telah menyelamatkan raja. Terus raja bilang, pernah nggak sudahkah aku ngasih penghargaan? Belum. Semakin dibongkar. Makanya pada waktu apapun yang terjadi, peperangan kan nggak cuma tentang alam roh, tetapi peperangan yang kelihatan, yang saudara hadapi. Saudara mungkin difitnah, saudara dihancurkan, saudara disakiti, saudara dijatuhkan, saudara ditipu, sebagainya. Berdirilah atas kebenaran, tidak akan dipermalukan. Jadi, pakaian perang itu bukan hanya slogan, tetapi harus dikerjakan satu persatu bagiannya. Maka saudara akan tampil sebagai pemenang. Kenapa rasul-rasul bisa berdiri dalam kemenangan bahkan sampai dianiaya? Mereka tahu memakai selengkap senjata. Selengkap senjata tidak hanya dikatakan dalam nama Tuhan Yesus aku memakai ketopeng keselamatan, baju jirah keadilan. Ya, itu juga perlu. Tapi sekali lagi, setiap senjata perang yang powerful adalah firman yang menjadi daging. Amin. Saya kira itu aja. Yang lainnya kita selanjutkan minggu depan. Amin. Jangan lupa subscribe.